Ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao. Balik lagi di Ngibah Ngobrolin Sejarah. Oke, di episode kali ini kita akan ngebahas sebuah pertandingan. Apa tuh? Big match nggak sih? Tadinya bergengsi di Eropa. Tadinya. Sekarang Pertandingan Sekarang kan bergengsi. di kasta kedua ya. Kasta keduanya. Biasanya mereka ketemu di kasta tertinggi di UCL. Oh, UCL. Iya. Baru sekarang. Baru sekarang lagi di Europa League. Nah, ketemu di Europa League. Europa League. Kita akan membahas di Ngibah episode kali ini masih bersama gua Okta. Gua Flow. Go Ferry. Kita akan ngebahas pertandingan antara Manchester United melawan AC Milan. Waduh. Nggak gitu ya? Red Devil versus Diavolo Rosso. Oh, iya benar. Sama-sama setan. Sama-sama setan ya. Dan Setan. Milan tandang. Oh, kita Tanda dulu- kan? Oh, Iya, makanya di Old Trafford kan? dulu kita pernah bikin Koreo juga tuh yang waktu di Gor apa? Oh yang waktu kita. Oh ya, pernah di Gor. Futsal di Gor ya. Setan apa ya? Lawan anak Mancunian. Oh, maybe you are real Red Devil in England, but we are the Red Devil in the world. Nah, Lu memang mungkin setan merah di Inggris, tapi di dunia Hanya satu setan. Madura United. Oh, enggak, oke. enggak gitu. Jadi sama ya. Persipura dong. Iya. Nah, Manchester United melawan Milan. Oke. Oke. Pasti di otak para penonton adalah 2007. Ricardo Kakak 2000 berapa ya? 2006 2007. 2006-2007. Tapi kita tidak akan membahas itu dulu. Kita akan membahas dulu pertandingan pertama kali Milan bertemu dengan Manchester United. Mm-mm. Itu di Dulu Champions Cup atau sudah di Champions League? Champions Cup pertemuan pertama. Oke, tuh di pertemuan 57. pertama di Champions Di Champions Cup 57-58. di 57-58 pertandingan pertama. 57-58 dan itu pertama kali juga Milan masuk final champion. Itu Pertama untuk pertama kali. kali. Jadi ketemu MU tuh di semifinal. Oke, jadi di semifinal ketemu dengan Manchester United. Milan menang. Milan menang agregat Menang agregat 2-4-1. 4-1 deh. Ya, pokoknya itu kita ketemu di semifinal di musim itu ya. Mm-mm. Kita menang 5-2. 5-2. Nah, pertemuan pertama memang terjadi di Champions Cup ya. Champions Cup. Nah. Formatnya masih Champions Cup. Betul, tadi sudah disampaikan juga sama Flo bahwa ini adalah pertemuan pertama di kasta kedua. Dua tim besar. Iya. Tim besar di kota apa negara Inggris dan tim besar Iya, negara Italia. dua kultur berbeda yang saling besar lah. Nah, sama-sama besar, besar, betul. ya. Dan bertemu lagi di kasta kedua di Eropa. Soalnya selama ini mereka selalu bertemu di Champions. Belum pernah, ini besok Ini besok pertemuan. Pertama kalinya ya. Pertama kali di Europa League. Di UEFA Cup juga mereka belum pernah bertemu. Karena sebenarnya kan DNA Milan itu adalah Eropa kan. Iya. Jadi kita harus menyamankan juga meskipun di kasta kedua. Karena itu masih di Eropa. Iya. Dibanding ada yang tidak main di Liga Eropa. Fokus doang ya, satu doang ya. Iya, Pak. Pantas Ya. di atas. Pantas Kapolista ya. Wah. Coba belum tahu. Nah, itu juga ya Manchester United juga mengalami masa buruk lah. Iya, sama Milan. Sama ya. kayak Milan di Mereka- 35 periode 5 tahun ke belakang tuh kedua tim ini jadi tim kesakitan tapi tetap memiliki dua basis fans yang cukup besar. cukup besar di kota mereka dan di dunia lah. Di dunia, betul. Fans klubnya tersebar di tiap kota. Tadi juga udah dijelasin di tahun 1957-58 kita Itu pertama semifinal mereka. ketemu terus masuk final. Ya, jadi Milan tuh Di final ketemu aja, bukan? di 57-58 tuh ketemu Madrid. Oh, ketemu Madrid. Milan Oke. kalah 3-2. Kalah 3-2. Itu final pertama Milan di Champion. Oke. Oh, final pertama. Iya, final pertama. Nah, terus ketemu lagi di 68. Iya, 68 69. 68-69. Itu Milan ketemu di semifinal lagi sama MU dan Milan menang masuk final lagi dan tapi itu juara. Oke, Oh. tapi di tahun ini tidak juara. Di tahun itu di 69 tuh Milan juara ngalahin Ajax 4-1. Nah, di semifinal tuh 68-69 berarti eranya siapa ya di Hampir Milan? 10 tahun ya. Milan Rivera, Oh, Rivera. Ya. Pierino Prati kalau masih ingat, Satu-satunya pemain yang mencetak hat-trick di final champion. lawan Ajax itu. Pierino Prati. Iya. Oke. 4-1 tuh. Tapi udah disamain ya. Ada yang hat-trick kemarin di final siapa?
paling kalau nggak CR Messi ya. Enggak juga sih. Nggak jauh ya. Jauh dari mereka itu. Iya, Tapi emang nggak satu banyak dekade kan ke belakang kan nggak mereka. yang bisa hat trick di final itu. Di Iya. final Nggak champion banyak. jarang. Iya. Nah itu terus Pe tahun berapa lagi Pe Milan nih main Kalau ketemu sama ini? ketemu MU lagi tuh di masanya Ancelotti ya di Milan yang lagi. Oke, new glamor. era setelah tahun 80 berarti ada di tahun 70 kita stop, tahun 80-an, tahun 90 tiga 90 tiga baru dekade ini lah ya lagi. kita Ketemu lalui. di awal milenium di 2004 2005. Nah, baru di tahun 2004 2005 di tahun milenium kita baru ketemu lagi. Di 8 besar, di 16 besar ya. Ya di Per 16 delapan besar final. per 8 final itu Milan menang 2 leg waktu itu lewat Crespo di Old Trafford. di Old Trafford lewat gol Crespo lalu dilanjut Di San Siro lu sudah Pipo. lahir sih Pe. Udah, cuman gue lupa match itu Crespo. Itu kan finalnya ya kita tahu lah Istanbul kan. Oh, final menyakitkan. Final menyakitkan. Itu kita menang lawan MU di semifinal itu. Semifinal ya. Semifinal. Enggak, ini di per 8. Di per 8 kita ketemunya. Kita di per 8 baru di Oh itu tahun itu semifinalnya ketemu apa ya dulu? Ketemu Bayern deh nggak masalah. Bayern. Bayern, terus di finalnya kita baru ketemu si Liverpool. Walaupun kita balas ya. Kita balas di 2007. Nah, ini juga balik lanjut di 2006 2007. Tidak berhenti sampai di situ pertemuan kita Mas itu. Terakhir ketemu di 2009 2010. Iya. Itu Milan kalah telak 3 leg. 2 leg di kan di outer itu Di San Siro. Oh, itu Rooney lagi gila-gilanya ya? Iya. Iya, walaupun Ronaldo baru pindah ke Madrid waktu itu. Iya, benar. Rooney lagi on fire itu di Kalau rekor pertemuan Umplo, Ah. Rekor pertemuan ya banyak Milan menang lah. banyak pasti Milan menang ya. Oh karena itu ya Milan sering lanjut ke fase berikutnya itu. betul. Iya iya iya. iya. Jadi Milan selalu menang di San Siro sebelum MU menang tuh terakhir di 2009. 2009. Oke. Heeh. Nah, besok kan nih kita di Old Trafford. Kalau rekor Milan di Old Trafford sendiri gimana? Milan cuma menang 1 kali sih dari 5 kali main. Kalau di Oke. Old Trafford, Yang menang gol Crespo itu Oh, itu satu-satunya gol Milan dan kemenangan Milan di Old Trafford. di Old Trafford yang 2004-2005 itu. biasanya di San Siro. Meskipun Sisanya ya di makanya jadi karena ketemunya di fase gugur di Champion kan jadinya biasanya sih gitu ya. Kita kalah di Old Trafford tapi agregat kita menang jadi masing-masing. Jadi Oh, kedua oke. tim ini nggak pernah imbang dari 10 kali main tuh dua tim nggak pernah imbang. Di San Siro Milan menang 4 kali, MU menang sekali. Oke. Di Old Trafford Milan menang sekali, Si MU menang 4 kali. Itu. Kan di 2006-2007 pun Milan 3-2. kalah dulu kan. Iya, 3-2 di Walaupun gol kakak yang cantik itu. Iya. Mustn't let them have a sight at goal. Kaka accelerating away from Mainz and equalising. Wonderful individual goal by Kaka. They just couldn't live with his pace. And having freed himself from the attentions of Gabriel Heinze, Kaka, cool as you like, slotted it past Edwin van der Sar. And in the blink of an eye, Manchester United's lead has gone. I feel like a Jonah there, Cliver. Sure about that. Here's Kaka. He's seen off Fletcher. He's seen off Heinze. He's still going. It's wonderful from Kaka. Absolutely magical. He played them on his own then, and he beat them all. And Kaka has struck twice in his first half. All his own work. Stunning goal. Nah, betul. Legend. Tapi itu Milan kan Ikonik, kalah ikonik. 3-2. Iya, kalah 3-2 terus di Old Trafford bantai 4-0. Bantai 3-0. 3-0 ya. Nah, itu jadi rekor pertemuan antara 4-0, Bu. Sorry. Iya, 2009 2010. Ya, 3-2 dan 4-0 Man United menang. Itu mah Di Old 2009 2010. Oh, yang 2006 2007 ya. Nah, itu skornya emang beda-beda nih 2006 2007 sama 2009 2010 ya. Jadi setelah itu mereka menurun ya, Milan Iya. melepas Ancelotti dan para senatornya Iya, pensiun. betul. Kayak Gattuso, Pipo itu mulai turun. Nah begitu juga dengan MU. Nah, MU kehilangan Ferguson Sir pensiun. Alex Ferguson. Dari situ juga kalau setiap ketemu tuh golnya nggak pernah banyak ya, pasti tipis-tipis gitu. Iya, jadi di era terakhir kita ketemu itu di tahun 2009 2010 itu dan kita cuman memang lebih dulu mengalami fase ya dilepas sama-sama dilepas orang-orang penting lah di dua klubnya. Kita terlepas dari Berlusconi dan senator-senatornya. Kalau mereka dilepas sama satu orang doang sih. Cuman orang itulah yang membawa Berpengaruh ya.
sangat berpengaruh. Iya, setelah 2013 dilepas Ferguson kan Ferguson Iya, pensiun. pensiun. Mereka mulai menurun juga. Menurun. Meskipun pelatih bukan nama-nama pelatih seperti Benidolo. Sempat Udah berjaman, MU tapi sempat pelatih-pelatih naik ya, di zaman pelatih-pelatih Mourinho-nya. Mourinho, pelatih-pelatih hebat, tapi bagus memang belum bisa sebenarnya. mengangkat. Nah, kalau yang dikeluhkan sama Sir Alex Ferguson adalah bahwa mental mereka kan pemain-pemain seperti Iya. Pogba gitu, Matt Sostering. Iya. Tapi kemarin mereka sempat juara Europa League Iya, itu di zaman Mourinho. di zaman Mourinho Ibra ya. juga. Ibra, masih ada Sayangnya Ibra. masih Ibra di sana. cedera sekarang. Nah, Ibra nggak bisa main. Oh, berarti ya. besok Nggak akan ke Old nggak Trafford. main. Nggak akan ke Old Trafford. Oke. Ya paling dia ke Etihad Stadium. Pasti dong. Susu biru. Pasti dong. Salah stadion Ibra. Oh, di mana ini? Dia ngikut Sanremo, Pak. Nah itu jadi rekor pertemuan tadi sudah dijelaskan juga sama Flo bahwa kita berarti 10 ya, Iya. sekitar Kali 10 pertemuan. Belum pernah ada seri, jadi Manchester menang 4 kali di San Siro, kita juga menang 4 kali di Old Trafford. Terbalik. Terbalik. Oh sorry. 4 kali di Old Trafford, MU, Milan di San Siro. 4 Oke, kali. jadi sama-sama menang di kandang 4 Kandang, kali. ya. Untuk tandangnya, oh ya sorry, Milan main di Old Trafford baru menang sekali, begitu juga dengan Manchester main di Milan. Jadi dari 10 ini 5-5. Ya kemenangannya ya, kemenangannya Milan 5-5, betul. MU menang 5. Nah itu Walaupun jadi- itu dari skornya aja, tapi Hmm. kalau dalam soal leg, Iya. Milan lebih banyak lolos. oke. Ya dari 5 kali leg itu di Champions League itu, Milan lolos 4 kali. Oke, MU? MU cuman sekali kan yang 2009. Oh, yang 2009 itu. 2009. Jadi dari 9, 5 kali ya pertemuan sebenarnya 10 tuh kan karena home away itu kan. home Jadi away. 10. Nah, kalau 5 kali pertemuan kita lolos 4 kali. 4 kali lolos. Jadi buat Milanisti jangan khawatir. Kita sudah 4 Nah, kali. Kalau dari rekor sih Milan bagus lawan MU. Nah, Bagus, cuman rekor ketemu di Old Trafford-nya itu yang Iya. Yang kita Sama bahas, kan? betul. Mereka Sama juga kan? kesulitan menang di San Siro. menang San Siro. Nah, jadi pertemuan pertama leg pertama di San Siro. Di Old Old Trafford. Trafford. Old Trafford juga menjadi tempat yang indah. Iya. Khususnya buat gua dan Milanisti pada tahun 2003. Disitulah pertama kalinya Merasakan. saya jatuh cinta sama AC Milan. Iya, jadi Milan punya sejarah di situ. Milan juara Champions Iya, betul. ke-6 di Ke-6. 2003. Ke-6, Jadi Maldini ngangkat piala sebagai kapten Nah, di tanah Inggris. di tanah Inggris. Nyamain bapaknya di 6-3. Nah, 6-3 juga kita menang. Bapaknya si Cesare itu bawa Milan menang Champions 6-3 kan di Wembley. Di Wembley. Ngalahin Di Inggris, Benfica. Gitu. Ngalahin Benfica. Jadi 40 Cesare tahun rentangnya itu. Betul, Pas 40 2003 tuh 40 tahun. Daniel tuh posisinya IMF menyerang ya. Dia menyalahi kontrak berarti ya, dari- menyimpang dari kontraknya. Iya. Kakaknya apa adanya ya sebenarnya back tuh? Adik. Yang gagal. Kakaknya. ya? Christian. Christian sempat gagal di Primavera. Iya, di belakang kan posisinya kan? Iya, posisinya back. Terus juga gagal tapi yang Dia di Serie C sekarang main. di Serie C. Jadi cuman Daniel nih yang masih ada satu Harapan lagi kan tadi, terakhir. harapannya. Ya, harapan terakhir. Harapan terakhir. Makanya kalau di depan emang terlalu berat ininya ya. Bang. Tapi ya nggak Nggak menutup ada kemungkinan kemungkinan. sebenarnya. Nggak ada Mungkin kemungkinan. cuma butuh kesempatan kali. Iya, menit bermain tuh penting buat seorang Daniel. Anjir. Kenapa jadi kayak komentator bola gitu ya? Oke, balik lagi. Manchester United. Ya. Apa yang jadi memorable buat lu berdua? Nanti gue juga cerita aja. Apa yang berkesan? Pertemuan Milan di dalam stadion, di luar stadion, supporternya atau apa? Bisa? Lu ada mau memorable? Ya lawan MU tuh pastinya ya 2007, 2003. Oke. Maksudnya kalau 2003 di Manchester kita menang, Mhm. juara champion lagi setelah 94. Iya betul. 2007 juga sama ya. 2007 kita menang Yang ngalahin MU lah. gol kakak itu kan? Gol kakak walaupun Ya, kalah tapi ikonik. itu gol Iya. Itu luar paling biasa selalu dikenang. rata-rata dikenang. sih pasti Selalu di tweet sama UCL tuh. Iya, ya mau UCL sering benar-benar. paling banyak juga kalau udah ketemu Milan ketemu MU pasti gol itu yang Nah, jadi kemarin tuh nostalgianya betul. pasti ke UCL, ke Champions League pasti. Nah, karena ini baru emang sebenarnya Milan sama MU udah berkompromi untuk menaikkan nih
UEFA. Oh, Europa gitu. League. Jadi Europa mereka League, ya. dipertemukan di Europa League untuk mengangkat Mengangkat citra derajat. Europa League. Ada Arsenal, tim-tim besar kan main di liga. Nggak ada tapi. Daripada tidak main sama sekali Anda. Ayo. Siapa Fokusnya tuh? di Serie A doang ya? Iya, ada lah. Pantes lah di atas. Jadi kalau lu momen yang paling lah ada nggak? Ya 2007 lah pastinya, gol Kakak lah pasti. Dan meskipun yang kalah paling ya. lebih berkesannya waktu menang 3-0 kan itu disebut pertandingan sempurna ya. Iya. Perfect match. Perfect match. Sidorf pun kemarin nyebutnya itu pertandingan paling Perfect ya, sempurna. paling Milan. sempurna. Sedorf yang tendangan. Karena dia juga ngegolin di situ. Iya, kan. betul. Dia Dari ngegolin, luar. dia assist. Asis satu. Dan dia ngegolin. Dia ngegolin. Itu yang memorable ya. Golnya juga kelas sih. Ya Kalau pasti lu- itulah gua. Golnya Kakak itu udah pasti ini. Berkesan. Kata-kata udah berkesan gitu. Kalau gua jujur sebenarnya bukan di dalam stadionnya sih malah. Oh di luar. Di luar. Di Karena mana tuh? yang kita tahu kan yang tadi kita udah di episode sebelumnya kita bahas tentang legalisme dan ultras itu. Oh iya. Dia kan juga salah satu basis supporter terbesar di dunia dan memiliki Iya. frame atau ya bahasanya frame casualnya lah Iya. di Inggris tuh yang cukup kuat juga dan banyak musuhnya kayak Hellas. Iya. Iya, banyak musuhnya dia. Keras juga. Jadi oliganisme CM itu kan nama kelompoknya Red Army. Mhm. Red Army itu banyak musuhnya, paling banyak musuhnya sama kayak meskipun paling itunya sama WSM ya. Jadi frame paling dimusuhin lah sama kayak Hellas banyak musuhnya gitu. Jadi di luar lapangannya Buat juga. di Inggris atau Betul di apa dataran Inggris tuh di Britania tuh mereka salah satu Tapi basis musuh supporter terbesar mereka mah tetap Liverpool. Iya Liverpool karena apa? Liverpoolian. Liverpool Kalau dia. di luar liga si ini Army itu punya ini juga nggak sih? Red. Iya, Kalau Army itu. kalau fans Inggris hooligan kan justru galaknya malah di luar. Kan? Malah di luar Iya. ya. Kalau di dalam Terkenal stadion gitu kan ya. mereka duduk manis kan. Duduk manis, Nggak ada. minum Ya, bir karena di kan- dalam gelas ya, plastik. Karena kan Justru kalau mereka udah away itu mereka yang Nah, bahaya. baru serem. karena kan peraturan di Inggris juga termasuk ketat ya buat Iya. Iya, karena kan itu di tahun 70-80 lagi frame tuh kan jadi kalau yang seini gue ya nanti kalau kalian ada yang tidak sepakat boleh di komen tuh di bawah kita Ya, koreksi. ngobrol koreksi. Ya, koreksi. Jadi sebenarnya yang gue pahami bahwa perbedaan hooliganisme dan ultras tuh pada poin kalau hooliganisme tuh menjuru ke arah kekerasan dan kriminalitas. Pastinya dia Iya. emang. Ya dan frame-nya tuh udah. framingnya udah begitu dan frame itu tuh sebenarnya kalau mereka misalkan bicara Manchester United kalau kita diorganisir dalam sebuah kelompok gitu ada ketua dia meskipun ada bukan ketua dalam secara struktural ya tapi ada yang dituakan. Nah kalau mereka tuh perbar jadi Red Army itu papapnya jadi apanya ya sebelum ke stadion tuh mereka kumpul dulu Kumpulnya jadi di situ, ya. jadi ada istilah-istilah Saturday coming kayak gitu-gitu tuh yang anak-anak sekarang nih baju-baju ya Saturday coming itu tuh karena mereka menganggap Sabtu dan Minggu adalah waktunya sepak bola mereka waktunya untuk Dulu tuh mereka kalau di Inggris sepak bola. emang Sabtu jadi. Dulu, Iya. dulu sempat jadi polemik di awal Liga Inggris mulai main di hari Minggu sempat jadi masalah. Ada. Karena- Iya karena besoknya Senin iya benar sih Pastinya. sebelumnya Sabtu iya sangat membantu karena kan malamnya habis ribut Oh, bonyok iya. minggunya tuh buat istirahat Habis bonyok begadang kalau ya? iya kalau Begadang. Minggu Senin ke kantor bonyok-bonyok mereka. Emang dulunya tuh di Inggris mereka pasti mainnya hari Sabtu. Iya. Sabtu. Soalnya pasti kan di sini when Saturday comes Iya, kan, betul. bukan when Sunday comes. Jadi Iya. dulu tuh mereka masih strict lah kalau soal keagamaan ya. Iya, Pasti betul. mereka nggak akan main di hari Minggu. Oh, oke, iya, iya. Dulu pernah kalau mau dibaca silakan ya. Emang ada. Dulu tuh sempat jadi masalah waktu permainan bola mulai dimainkan di hari Ya, Minggu. di hari Minggu. Karena mereka juga harus beribadah di hari Minggunya. Nah, kesini kan mereka udah lebih Betul, lebih liberal lebih lagi. liberal lagi. Nggak- Jadi- nggak nyatuin agama dengan sport Sepak atau bola. dengan Sepak yang bola. lainnya ya. Dan pertandingan mereka kan juga jadi inilah ya lahir di sono. Dan Iya. kalau bicara dengan Milan dan Inggris, Iya. yang pasti juga bersisiran, nah Bu. Iya dari lambang itu. Sedikit lah kita kan ngomongin sejarah nih ya. Kita Sejarah, ngomongin ya, sejarah pastinya. sedikit tentang sejarah Milan. Herbert Kilpin itu orang Inggris lah pasti. Iya, Walaupun dia betul. dari Nottingham. Nottingham. Dan dia punya timnya Notts County sih sebenarnya. Oh sebenarnya dia punya tim Bukan sebenarnya. Nottingham Forest. Bukan, Enggak, dia ada di biografi dia tuh pendukung itu Nottingham County. Nottingham Country Notts Kayak County. yang terkenal kan Nottingham Forest. Ah. Derbynya. Derbynya. Karena dia lahir di sana atau gimana? Dia Iya, lahir dia lahir di Nottingham sebelum dia ke Dia Italia. ke Itali untuk kerja. Dulu kan Jadi- buruh.
nama Milan pun karena pendirinya orang Inggris. Kan orang Italia Kalau Italo Milano. nyebut. Kalau di pakai Milan. Itali, iya, kalau Milan hafalan Inggris. Jadi kan, di zamannya Mussolini itu zamannya fasis kan sempat dirubah kan. Nama Milano Milan itu RN. Milano. Iya, Milano. Jadi disebutnya menurut lafalan Itali, jadi bukan Lafalan Milan. Milan, Kalau Milan bukan kan Milan. itu cara orang Inggris nyebut kota Milan. Dan dulu kan namanya sebelum berubah menjadi AC Milan kan itu Milan Cricket and Football apa? Football. Dan dengan literally tulisannya Iya, itu adalah iya. tulisan Inggris Ah, gitu. tulisan Inggris ya. Jadi dia kan Milan. ke Genoa ya? Ke Si pertama datang kan bukan Robert langsung dia ke Milan, ke Turin. ke Turin. Ke Turin baru dia ke Genoa. Nah, dia kalah terus tuh di Genoa. Nah, Baru barulah dia ke ke Milan, dia mendirikan Milan, makanya ada Milan. 1899. Ada AC Milan di sini. Nah, di 1907 bergejolak lah tuh. Inggrisnya terlalu kuat di Milan. Makanya lahirlah si revolusi secara internal. Iya. Kudeta kali. Kudeta ya. Karena River Kippen juga sempat hilang kan? Iya, Sempat dia sempat menyendiri menghilang. selama 2 tahun. Karena nggak hal keluar. itu Udah kayak juga. Karena hal itu. Karena perpecahan itu. Karena perpecahan itu dia merasa bahwa gagal apa yang udah dibentuk dari tahun 1899 ber-20 tahunan lah ya. 20 tahunan Enggak, 1899. 8 tahun. 8 tahun ya. Oh ya, sorry 1908. 8 tahun tuh bergejolak. Yang dari Swedia, ya makanya mereka Dari udah pernah kita bahas kan lawan Iya. waktu di episode pertama. Iya. Di situ kan Jadi kalau sama ketemu Inggris ya Milan pun akarnya akar Inggris. akarnya akar Inggris. Jadi meskipun bukan dari kota Manchester ya, kita dari apa si Nggak begitu Kippen- jauh sih dari Manchester. Iya, nggak jauh dari Manchester ya. Nah, balik lagi tadi kalau gua bicara kelompoknya ya, kelompok hooliganisme itu di 70-80, kalau di kita di tahun 90. Nah, bedanya mereka ramenya di luar stadion, kalau ultras ramenya di dalam stadion. Iya. Itu Di yang- pas pertandingan. Iya, jadi yang membedakan apa ya? Bahasanya kultur kedua Kulturnya supporter emang beda banget ya kalau di- beda. Kalau organisme tuh kelompok kecil. Jadi Kalau barang datang ke stadion baru kumpul. Enggak, Jadi secara sebenarnya- ini nggak diorganisir lah itu ibaratnya. kalau Kulturnya sih sebenarnya dulunya sama, Dulunya tapi sama. karena pernah ada kejadian di Inggris yang gara-gara Hillsborough itu kan. Oh ya, yang Stadionnya oke. yang berdiri semua akhirnya kepenuhan dan akhirnya apa yang di ini nih, yang ininya Liverpool tuh 96 Yang tuh. Strobo itu bukan? Iya. 96 Iya kan? supporter Liverpool Supporter mati mati. ya, gitu. Makanya mereka mulai dari situ belajar dan akhirnya membangun stadion yang seperti sekarang kita lihat ini iya. yang Itu tahun semua berapa sih? duduk itu 89 89 ya. 90-an 90 awal. Nah itu salah satu sejarah juga kenapa Inggris di membuat Inggris tuh- stadion yang duduk Ya, semua duduk manis-manis semua, ya. dan nggak ada skat gitu loh. Iya, dan tidak ada dan dekat dengan Dekat, lapangan ya. tuh karena itu ya, Bu ya. Ya, jadi mereka ada sepakat buat apalah ribut-ribut kan. Iya, Nah, betul. dari situ lah. Nah, di situ cuman kembali lagi kalau ribut antar klub ya di luar terjadinya. Oh, Jadi pastinya di in the luar. stadion, di dalam stadion mereka tertib ya menikmati lah. Jadi Paling sepak bola ada- kan sudah menjadi agama ada kedua mereka ya. adu Adu mulut. argumen. Gitu dan Itu betul. dan fenomena casual hooliganisme ultras tuh masuk ke Indonesia kalau menurut gua sih di tahun 2005 dengan film itu kan Gate Street Hooligan itu. Jadi Gate Street Hooligan film itu diadapsi dari kehidupan hooligan, dibikin film. Nah, masuk ke Indonesia rame. Jadi semua ikut-ikutan Iya. tuh. Ya. Jadi Walaupun tahun itu sebenarnya belum ramai juga, baru mungkin beberapa tahun ke belakang. iya dan sebenarnya tapi kita sudah bisa melihat gitu karena internet kan di tahun milenial ini kan di tahun Wah. 2000-an kan udah cepat di tahun 2010-an tuh kan informasi cepat beredar jadi kita mencoba mengadopsi tapi masih banyak menurut gua masih banyak yang salah persepsikan gitu dengan seperti kita pakai nama ultras saja kan masih jadi identik gitu kan sebelumnya juga ada yang pakai ultras dihilangin ultrasnya Hilangin. belakangnya doang Katanya pakainya kan Terlalu berat. kayak iya gimana, kan? sebenarnya sama saja Karena santai aja. santai aja Karena ultras itu bukan sebenarnya pembawaannya ya sebenarnya. Iya. Iya. Maksudnya Ultras pun berevolusi lah. Revolusi. Betul. Dulu memang seperti itu bahwa mereka no name atau itu kan itu mereka Nah, punya alasan sendiri. Iya, kan. betul. Mereka kenapa ngeblur, nutupin muka ya karena zaman dulu kan kalau lu nongolin muka ya lu diciduk lah pastinya. iya iyalah emang lu kira zaman Orba di sini doang Iya, di sana kan mereka seperti itu. Jadi Enggak. kenapa mereka ngeblur Iya. karena coba deh kalau habis pertandingan mereka ribut di luar.
Iya. Kalau lu nongolin muka ya gampang dong. Gampang. Iya betul. Ya kan, Itu alasannya dulu, kalau sekarang sih kayaknya. Kalau sekarang Kalau sekarang kan kalian ribut aja enggak, cuma mabok doang kan? ya kita lihat aja Kurvasut, Luka Luci, Iya. Barone, mereka udah Udah punya posting Instagram. di IG kok. Selfie, Kemarin baru ada selfie, anak iya, iya. teman kita Urgat Karawang juga baru video call sama anak Kurva di Instagram, gua lihat video call Instagram gitu. Sekarang udah banyak yang berteman. Kita juga berapa kali ya mention-mentionan Agung, Ya. teman kita Iya. tuh anak Urgat Bogor. Terus si Anas Karawang. Iya. Dia habis video callan sama orang Kurva. Nggak tahu ngomong apaan gua. Mau nanya ke sana tuh itu. Iya, jadi Ngomong apaan dia ya? Sesuai zamannya, Ultras pun berevolusi lah, mereka nggak terlalu tertutup, mereka terbuka memperkenalkan diri mereka. Iya, dan Soalnya kan sebenarnya sekarang betul. nggak ada keributan yang sampai di luar ya, Iya, sampai, betul. sampai meregang nyawa atau Mungkin cuman ada beberapa poin yang masih dipertahankan gitu ya, maksudnya dengan keultrasannya ya. Iya. Maksudnya. Jadi Kode kan etik tetap masih betul, ada. kode etik gitu. masih ada. Yang kita jaga kan, yang kita adopsi adalah kreativitasnya kan. Kreativitas. Kreativitas ultrasnya itu dengan tadi yang Mentalnya kayak si gitu. Flow di episode sebelumnya sampaikan bahwa ultras itu kan di luar dari kebiasaan ya. Iya, di luar Bahasa dari arti kebiasaan. secara harfiahnya. Nah, itu yang kita ambil itu seperti Bukan yang cuman sekedar ya muka lo harus di blur. iya, nggak usah lah pakai ultras editekot. Kita mah di sini cuma fun. bener ya? Iya, Kayak- makanya kan kita pakai masih nama ultras gadungan terus kenapa so what gitu. jangan kayak anak kemarin sore lah. Gitu. Dulunya ada ultras soalnya. Takut ketukar sama yang Takut. sama Enggak lah, kan itu ungkapan. Jangan kayak anak kemarin Oh, sore kemarin lah, itu maksudnya gitu. anak baru kan? Iya, kan Iya. anak baru ya. Jangan kaku lah. Mm-mm. So juga kan Kayak kanebo. Jangan nelen mentah-mentah. Ah. Apa yang lo tahu lo ikutin. ya kan dulu namanya pakai ultras. Cuman kalau disingkat takut ketukar sama Iya. barang elektronik ibunya. Takutnya disangka bikin dingin, padahal kan dia panas kan. Orangnya panasan. Norbarnya aja buka baju kan. Wah, ya. Waduh. Oke, langsung. Pulang kerokin ya. Lanjut. Terus lu ingat gue sekarang tadi ngomongin sejarah sama lu, mungkin Nah. lu juga bersisiran. Lu ingat gak sih? Apa tuh? Bukan, gue bisa menganggap bahwa ini barometer atau tolak ukur kita sih waktu itu di tahun 2012 saat kita saat UB berdiri dan lahir. Lu ingat gak sih Reborn punya UIB? Jadi Oke. ya, nah jadi tahun di 2012 tuh ya Bu ya. Kita tuh dulu ya kan kita agak lebih lama lah. Jadi pas yang tadi gue sampein bahwa di 2005 kultur supporter ya, kesupporteran, dan kan di Indonesia juga atau di Bogor khususnya kan di tahun 2010 sampai eranya sampai sekarang lah gitu. Mulai menggeliatnya komunitas-komunitas kayak kita Milanis di Indonesia Bogor. Iya. Dan lainnya Chelsea dan Ya. yang dulunya di pusat kan, banyak kan dari 2003 kita Milan Di Jakarta lah. di Jakarta lah, di kota-kota besar, baru masuk Bogor tuh di menggeliatnya tuh 2010 ya. Dulu juga kan dulu sampai nobar ke Jakarta kan. Iya, sampai ke Jakarta. Nobar-nobar ke Jakarta di sebelum adanya wadah ini. Nah, itu di tahun 2011 2012 tuh mulai tuh yang bersupporter mendukung tim luar mulai membuat entitas-entitas baru di dalamnya. Nah, yang kalau gua sih pribadi baru tahu tuh, nggak tahu sih tapi yang luar mana lahir ya. Kalau kita kan pasti jelas 12 Desember 2012 karena tanggal cantik. 12. Iya 12. Nah, jadi di situ juga sejarahnya nih bahwa gua sih melalui kapok kita yang sebelumnya kan tetangganya juga yang mendirikan Reborn itu kan, salah satu founder dari yang Reborn itu si Mas Kris kan. Anak United UIB itu United Indonesia Bogor. Nah, jadi dia bikin entitas baru namanya Reborn itu. Nah, kalau kita bikin dengan entitas Ulgat Bogor. Terus Blue Troops, terus ada lagi Drugi. Ya, banyak banget ya. Baru yang ada yang terakhir kan yang kemarin sore itu kan. Oh, itu mah paling. Ya kan Indobarka juga sempat ada ya, kita Ada. yang apa sih? Boys. Boys, apa? Voices Noise. Voices Noise, benar. Agak susah nyebutnya. Ya, itu juga jadi makin banyak yang banyak. kelompok PMRI juga Ya. Madrid bikin. Nah, jadi menggeliatnya itu kita tuh biasanya ketemunya kalau ada kegiatan komunitas, futsal. Terus Lebih ke kayak seru-seruan sih sebenarnya. iya, jadi Ajang kreativitas juga. betul. Gitu. Tapi kita juga tidak menggunakan seluruhnya, beberapa kultur yang di sana seperti kekerasan yang Enggak. nggak ada, karena tidak diperlukan juga di kultur kita gitu. ngambil yang baik. Iya, kayak baiknya bikin aja. koreo terus bikin chant gitu. Jadi mengadopsi secara benar lah gitu. Terus selama ini di Bogor belum ada kok yang kayak waktu Madrid lawan Juve itu.
Iya. Ngopi ribut Oh, yang seperti di itu ya. Jakarta. Oh iya, di Jakarta. Jakarta yang di Jakarta itu ya. Sumantri, Gol Sumantri ya? Kuningan ya. Kuningan, di Gol Sumantri Kalau itu di Bogor belum ada sih. belum, paling puntung aja sih emang. Paling lempar omongan doang. Iya, lempar omongan. Omongan. Ini omongan. Omongan dilempar ya. Ya paling gitu CWD kan gitu. Itu oke. Situ oke. Ya oke lah, gila lu. Masih ditanyain situ oke. Ya oke lah. Kalau nggak ada kita lu nggak akan lahir. Kan lu iri aja kan. Karena adanya kita. Anjir. Ya apalagi alasan dia bikin begitu, Pe. Kita dari Iya. 2012 bikin. Iya, benar. Alasannya apalagi kalau bukan karena ada kita. Yang Itu baru ya, makanya. yang kemarin sore lah yang Iya, yang baru istilahnya gitu. dan banyak lagi lah. Nah, itu geliat sejarah lah ya sedikit Di bersisiran. nyambung dari MU Milan. Ya, MU Ke Milan fans klubnya di ke sini. fans klubnya di sini dan tentunya juga fansnya di sana. Tadi kita Iya. udah bahas tentang organisme dan ultras gitu. Nggak ujuk-ujuk kita juga kan nobar pakai parka. Ya kalau kita pakai parka wajar karena nobarnya jam 3. Anda memakai kaos doang meriang kan. Iya, betul. Meriang dong. Kalau ini Gue inget tuh waktu 2009-2010 tuh gue sama Andri tuh nobar. Nah, Nobar. itu di gimana? Jakarta ya? Iya, yang kalah 4-0 tuh di Hanggar. Oh, lu Masih nobar di yang MU. Ah, Oke. Itu gimana Andi mau nyebut? Gue belum lahir itu. belum lahir. Maksudnya belum lahir di Selagi seingat gue itu di Bogor kita hampir jarang ketemu MU gitu maksudnya. Iya, belum. Maksudnya, Iya. Itu gue Kan lagi hancur-hancurnya. Iya. malam jam tuh 7 berangkatnya belum sama ini. Andri. Jadi jam Pertama habis- ketemu di mana? Facebook atau milis dulu? Facebook, Enggak, Facebook. Dulu pasti. masih punya Facebook. Itu tahun 2000 berapa, Bu? 2010. Oh, 2009 2010. Jadi 2010 gue ketemu Andri, Hmm. pas lawan MU ya kita ke sana yuk. Berangkat tuh jam 8 malam dia naik kereta di sini. Oke. Mairo King. Oh, di Mairo King ya di stasiun Bogor. Sono ketemu sama anak-anak Bekasi, baru kita dari Bekasi ke Yang itu ya, Brigade. Iya. Nah, itu pengalaman tuh, jadi pas ngebahas ini terakhir nobar di Hanggar seru tuh itu lah. Anak MU-nya juga ada seru. Oh, dan Ya, yang kita kalau saling- di Bogor udah pasti rame saling terus sih biasanya kalau di balas Jakarta. chat. Nah, Mereka juga sebenarnya MU chatnya juga, bagus-bagus. MU juga kalau nggak salah di Bogor tuh ada 3. Di Jakarta sih banyak Iya, yang apalagi. sewaktu setahu gue sih sekarang sampai saat ini ada simpatisan, UI UI, sama sama Indomanyu. Indomaret ya. Iya, Nah, gue itu ingat. kalau Pas di pulang kita- si Andri tidur di pinggir kereta. dulu Mas kereta Chris? dulu kereta masih itu tuh, masih Ekonomi. bebas lah, Ekonomi. Mas Chris boleh- tuh, masih bener nggak boleh. tuh tidur di kereta? Masih boleh duduk di ini, di Iya, lantai ya. di tangga mau keluar. Buset. Sampai tidurnya dia. Itu jam berapa lu pulang berarti? Pagi dia. Terang. Oh, udah terang. Itu kan 2:30. Iya. Lu tapi bareng sama anak Bekasi ya? Kalau pulangnya mah enggak. Enggak, berangkatnya maksudnya ke hanggarnya tuh mana anak Bekasi? Anak Bekasi, konvoy dari Bekasi. Oh, tergabung juga dong. Enggak. Sempat dianggap ngediriin juga. Oh iya. Apa namanya? Jadi itu sejarah yang memorable ya, yang nggak bisa lu lupain soalnya di komunitas Bogor, ya. Di Bogor waktu itu belum terlalu menggeliat ya. Iya. Iya betul. Masih Apa, awal-awal. Mrs. Ya meskipun kita Mrs. Bogor kan lahir di 2008. Iya, makanya Betul. itu masih belum. Jadi masih banyak dari kita tuh yang dari Bogor nobarnya ikut ke Hanggar. Iya, Terus betul. Jakarta kan. Walaupun udah nggak ada ya sekarang Hanggar ya. Hanggar Hanggar udah nggak ada, jadi stasiun LRT. Iya serius, stasiun LRT. Iya benar. Jadi nggak tahu deh sekarang nobar di mana tuh. Pusat. Apa? Pusat home base barunya di kopi apa ya? Tangsel. Iya ya? dia udah pindah lagi Udah pindah kemarin home base. tahu gue udah pindah lagi. Boleh? Waripal atau siapa? Sudah songong banget gue ya. Nanti Di mudah-mudahan komen kita sih mereka. bisa sekali-kali kita nobar ke sana lagi. Iya, kita juga akan ada Boleh. ketemu sama teman-teman Avanti juga. Iya. Avanti Ulgat, Oh, mantap. ya Jakarta, terus ya mau Ulgat-Ulgat yang lain. Sekarang lagi itu anak-anak Ulgat, karena kan kita skalanya nasional, ya kan, nggak yang Oh ya, lagi mau canangin lokalan gitu. Mau WW lagi ya. Ya WW, terus ya sekarang lagi meeting, bukan meeting apa bahasanya, Zoom. Ya. Ya ketemu-temu, sapa-sapa di Zoom. Dan sekarang makin besar, Bu. Iya. Sesuatu yang kita jalani Sejak- tanpa ada tendensi apa-apa, Iya, kita tulus tanpa- jalaninnya. Sekarang sudah besar dan Tadinya sih cuma pengen ngumpul doang ya. iya, sama pengen tahu yang mana namanya flow. Orang Brigade Rasoner. Disebut juga. Waduh, kesebut juga. Tapi udah nggak ada. sekarang. Udah nggak ada. Udah aman. Jadi untuk pertama kali, meskipun centing kelas pertama itu
ada yang nggak datang, mati lampu alasannya. Iya sih. Kita udah datang hujan-hujanan gua. Nah, Ngapain juga gitu. itu juga jadi sejarah lah. Kalau menurut gue sih Reborn dulu, tapi nggak tahu sekarang masih ada apa nggak ya. Itu gue ngeliat mereka pakai baju hitam terus kan tengkorak logonya, terus bikin kaos semua. Kalau minum yang lain dia ngecen sambil ngebir gitu. Hooligan banget ya. Iya, frame gitu, nobarnya nongkrong dulu misalkan di Huli atau di mana, nanti berangkat nobar bareng. Seru. Nah kalau kitanya kan di kultur yang mengadopsi kulturnya kan yang koreo, ngechat segala macam gitu. Nah, kreativitasnya yang kita ambil. Jadi nggak usah malu dan ragu lah untuk menggunakan nama Ultras di entitas kita sebenarnya. Kenapa harus malu? Toh kita dibuntuti oleh gadungan. Iya, di belakangnya kan ada gadungan. Bukan yang sesungguhnya. Iya, bukan yang sesungguhnya. Gadungan masa harus dijelasin juga arti dari gadungan apa ya kan bukan yang sesungguhnya. Jadi nggak usah terlalu serius lah. Terus buka kamus besar bahasa Indonesia nih. Iya, jadi nggak usah no name gitu. Terus apa? No face. Iya, no face. Jadi tidak perlu lah kita terlalu mentuhankan atau alergi gitu dengan nama Ultras tuh menganggap bahwa harus ini mah begitu. sakral gitu ya. Enggak juga kan ada Iya, gadungannya. Kalau Makanya coba dulu gabung deh. Siapa tahu nyaman. murtad gitu. Boleh kalau mau yang murtad juga. Nah itu segelimat Sedikit intermezzo lah ya. Intermezzo tentang sejarah-sejarah antara Manchester United dari pertandingan di dalam lapangan dan Milan. Iya. Terus juga dari di sananya hooliganisme dan ultras dan yang tentunya juga komunitasnya ya di kota kita sendiri di Bogor. Nah, sebelum gua tutup, gua mau nanya dulu prediksi dan analisa tentang pertandingan besok. Nah, mau dari lo, Pe? Boleh. Kalau lihat tadi historinya kan ya, maksudnya MU 4 kali menang di Old Trafford, Milan 4 kali menang di San Siro. Itu kayaknya pertandingan besok bakal seru gitu buat jago kandang. Jadulnya jago kandang gitu kan. Ditambah lagi Milan ketemu MU itu selalu seru. Jadi misalkan berapa kali 10 kali terakhir pertemuan itu sama-sama menang 5. Sama-sama menang 5. Belum pernah imbang. 3 kalinya Milan lolos ke fase berikutnya. 4 kali. Iya, kalinya betul. 4 kali ketemu MU itu 10 kali itu 4 kalinya Milan lolos ke lolos ke babak selanjutnya. Makanya seru sih kalau prediksi ya agak berat nih kayaknya agak mungkin bisa 2-1 tipis. Kalah apa menang? Aduh. Aduh, kenapa adu Anda? Balik lagi kan tim mental. Kenapa adu? Dari sakit. Lihat mentalnya kan balik lagi berapa match terakhir itu Milan mentalnya kayak lagi kena lagi nih. Oh, mentalnya lagi kena. Jadi kalau awal-awal musim mungkin gue lihatnya Milan punya mental nih, gue yakin setelah paruh musim nih kayaknya turun. Gimana ya, mungkin 2-1 juga Milan menang. Gue masih optimis sih. Masih optimis. 2-1 menang tipis lah. 2-1 atau 1-0. Nah itu juga kan kalau tadi Ferry bilang ngelihat sebenarnya di ranah YouTube, medsos sekarang juga fans MU lagi disorot tuh sama beberapa kayak Jebret kan punya Jebret TV tuh. Ya? Terus Kenapa tuh, Kak? Iya, ngelihat MU fans MU tuh kalau bahasa di dunia sosialnya ya, di media sosial tuh banyak admin kan sekarang banyak tuh pecinta supporter pecinta sepak bola, akun-akun bola lah, share bola gitu. Ininya hashtagnya nggak MU nggak makan. Jadi kalau nggak ngebahas MU, trafficnya turun. Gitu. Karena jadi banyak fans. Ya karena kita nggak perlu kita harus akuin juga bahwa fans MU besar gitu. Besar. Dia kan fanbase terbesar ya di dunia. Tapi kalau gue sih orangnya lebih realistis ya, maksudnya walaupun gue dukung Milan gitu, gue nggak selalu yang lawan apa Milan pasti menang gitu. Iya betul. Gue realistisnya kalau lagi jelek ya kemungkinan kalah aja. Iya betul. Nah itu juga jadi makanya kita bikin konten ini lagi, ngibah lagi karena lawan MU. Karena MU nggak makan kita. Kalau nggak bahas MU, seru kalau bahas MU. Udah kayak nonton udah. Iya, harus dong nonton dong. dong. Nanti kan tagline-nya MU banget. Makanya nyindir MU kan kayak si Afif Safi itu gitu-gitulah, banyak stand up komedian itu kan di Berat TV bikin konten bola kan. Clickbait ya. Iya ya. Pokoknya bahas MU rame aja, makanya kalau nggak rame juga keterlaluan. Waduh, kenapa jadi? Nah, kalau dari lu Bro? kalau lihat gimana? Ya, kalau lihat tren Milan sekarang, trennya lagi down deh kayaknya ya. Ya,
MU kan juga lagi nggak bagus. Iya, 3 kali tahu. seri loh dia di liga. Ya makanya gue bilang masih Kemungkinan masih bisa menang 2-1. Iya, karena lihat juga 1-2 lah ya berarti ya. ya tipis lah, kemungkinan tipis kalau gue lihat. Iya, kalau lihat trennya sekarang draw itu udah bagus Milan di Iya. Old Trafford. Old Oke. Trafford ya. Besok nih. Ya. Oke. Nah, draw aja udah bagus, tapi kalau kata bola bounce back tuh Iya. buat setelah down naik lagi. Biasanya lebih tinggi. Jadi ini bisa jadi titik Untuk balik. kita, ya. Buat untuk bangkit tuh kan kadang kita butuh suatu kemenangan kan. Betul. Ya. Menang lawan MU di Old Trafford tuh pasti bangkitin Ya, mental betul. yang katanya udah kena tuh. Iya. Jadi ya gua realis juga, imbang menurut gua. Imbang. Imbang Iya. berapa tuh? Di leg pertama ya. Di leg pertama 1-1. Leg pertama 1-1. Iya. Nah, ini juga jadi modal ya sebenarnya. Karena kita nggak bisa pungkiri bahwa saat ini strategi home away itu kan digunakan seperti kemarin kita pas ngalahin Red Star ya. Itu kan juga kita pakai strategi bahwa Iya. di kandang Dua kita leg. harus dua leg Kita itu. menang gol tandang. Iya, kita gol tandang tuh menjadi senjata sebenarnya buat. Iya. Apalagi setelah lawan MU ini kita harus ketemu tim besar di Serie A juga kan. Iya. Napoli kita terus Iya, ketemu yang Napoli terus nanti ketemu MU lagi. Jadi menurut gua Pioli harus pandai-pandai mengatur strategi di tengah badai cedera yang melanda. Iya, jadi menurut Tim gua Milan. kalau draw aja udah bagus, tapi kalau buat titik balik Di buat Milan naik San Siro. ini Oh, ini momen. menang Kadang- di momen menang di Old Trafford tuh bakal bangkitin Bangkitin mental. pemain. Kadang juga Walaupun kalau- gue sebagai Milanisti ngarepin menang pastinya, Ya, pasti betul. dong, pasti. tapi sebagai realis juga imbang aja udah bagus. Udah bagus ya. Oke. Jadi ditambah kalau lihat berapa match rate, Pioli itu kalau udah start kadang nggak bingung. Iya, nggak punya Iya, jawaban. nggak punya Nggak opsi. punya Nggak opsi punya buat jawaban, iya. Betul. ya Pergantian pemain iya, atau gitu, pergantian apa. pemain atau ganti strategi atau apa. Iya, dan kalau gua pribadi sih lebih ke pengennya sih 0-0. Oke. Karena agregat gol tandang itu yang strategi. Atau kalaupun mau Enggak lah. kita menang 1-0. menang sih bagus. Iya, menang Kalaupun tipis. draw pakai gol. Agar ada gol tandang. Ya minimal kita masukin lah. Oke, jadi 1-1 tadi kalau gua sih pengennya 0-0 aja, Bu. Jadi aja kan kita lolos karena gol tandang. Iya, karena gol Menang tandang, gol tandang. menang Iya. gol tandang. Iya, Gol tandang. boleh tuh. 2-0 deh gua. Biar beda. Biar beda. Lu kan 2-1 Lu kan 2-1 menang Milan, 1-2 berarti. Terus Iya. ya kan main di Old Trafford 1-2. Ditambah Ibra juga nggak main. Dan gue pengen ada imbang juga kan dalam sejarah pertemuannya 10 kali. Oh iya, sama-sama saling menang. mengalahkan. 5 Ya, kali. ya, ya, ya. 5 Tidak ada yang imbang. 5 menang Milan, jadi gue pengen ya saatnya draw lah. Sekarang pertama kali main di Europa League ya draw. Draw. Ya mungkin kalau 1-1 lah. kalau yang punya pemikiran lain bisa komen. Brahim. Iya, yang punya prediksi lain juga Brahim bikin gol. Brahim Diaz. Brahim Diaz lah. Ya kan Kalau main Ibrahimovic. Iya dong. Enggak, kalau gua sih berharapnya sebenarnya satu sih. Dia kan di weekend ini ketemu di kemarin tuh harusnya ketemu Manchester City. Karena kan gua sih Setelah harapannya- berat dia di ini ya. Iya, ada yang cedera sih. Bruno Fernandes kayak. Kuncinya kan dia soalnya Matchnya dia di Liga dulu apa? di Liga dulu. Jadi kita ketemu tetap ketemu. Hellas ya. Oke. Ketemu Hellas, terus mereka ketemu Manchester. Ya, Mereka berharap- derby itu berharap mereka ya, berat. Manchester. Makanya gua berharap di situ draw ya. tuh ya karena mereka setelah Habis ya. laga berat derby. Dan mungkin juga ini dijadiin baseball tadi yang Flo sampein. Bisa jadi ini Titik juga balik, dijadiin titik ya. balik Iya. buat Kebangkitan. MU kembali ke performa terbaiknya ya. Iya. Karena juga dia sempat di puncak klasemen tuh di liganya. Sempet. Saya Walaupun sekarang jauh banget. jauh banget. Sama ya. Hampir Sama. 10 13. poin. 13 ya. 13 poin. Kalau Milan masih mending 6. Ya, cuma nama 2 Tapi match. buat gua- Tapi itu pun yang di atas cuma 1 mainnya di Liga doang. Oh iya, Sama ya. fokus. Sama. Kalau City kan Kalau City kan masih Eropa, masih banyak. FA ada kali. Iya. Oke, itu aja pembahasan tentang Oke. Manchester United dan Milan. Thank you, Flo. Grazie. Thank you, Ferry. Kita akan ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Jangan lupa juga untuk didengarkan format audionya di Spotify. Search aja Ulgat Bogor atau di YouTube ya. Ya, Bisa pasti. subscribe kalian juga atau ngeliat pakai hashtag ngibah di channel Ulgat Bogor. Kalau mau mention-mentionan sama admin dari Ulgat Bogor bisa di add di Twitter
Ulgat Bogor, atau di Instagramnya juga Ulgat Bogor @ulgatbogor. Oke, sampai ketemu nanti di match lawan Napoli ya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Amin. Dan bisa memberikan prediksi-prediksi lah, obrolan tentang sejarah pertemuan antara Milan dan Napoli. Oke, thank you semuanya, sampai ketemu. Grazie ragazzi. Ciao a tutti. Forza Milan. Forza Milan.